Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 14 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Peka bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah, hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Resin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul
buka hati terhadap keselamatan. Bel sekolah berbunyi, pelajaran pun segera dimulai. Semua siswa tertib masuk kelas dan memberikan salam kepada guru mereka. Setelah guru membahas pembelajaran, guru pun memberikan tugas kepada para siswa. Para siswa dipersilakan mengerjakan tugas dan diperbolehkan membuka HP atau laptop sebagai referensi. Semua berjalan seperti biasa, tetapi beberapa saat kemudian guru tersebut berteriak memanggil salah seorang siswa. Guru tersebut kemudian menyita HP siswa tersebut. Semua siswa di kelas bingung dan memperhatikan kejadian itu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, rupanya saat disuruh mengerjakan tugas, siswa tersebut tidak mengerjakan tugas, melainkan malah mengupload foto di media sosial. Bodohnya, siswa tersebut lupa bahwa dia berteman dengan guru tersebut di media sosial itu. Nasi sudah menjadi bubur. Tepatlah peribahasa ini bagi siswa yang HP-nya disita guru tersebut. HP tersebut disita selama 1 bulan. Saudara-saudari terkasih, itulah akibat bagi orang yang tidak mendengarkan peringatan. Dalam Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengecam beberapa kota yang menutup diri terhadap tawaran keselamatan. Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau membuka diri terhadap peringatan dan pengajarannya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Kecaman diberikan karena kedua kota ini sungguh terlalu dalam sikapnya yang tidak mau mendengarkan pengajaran. Kedua kota itu terletak di pinggir danau Galilea. Korazim terletak di sebelah timurnya dan Betsaida di sebelah baratnya. Keduanya adalah kota yang kaya dan padat penduduk. Tuhan Yesus membandingkan Korazim dan Betsaida dengan Tirus dan Sidon, dua kota pesisir yang banyak kita baca kisahnya dalam Perjanjian Lama. Kota Tirus dan Sidon sudah dihancurkan, tetapi kemudian mulai berkembang lagi. Korazim dan Betsaida yang berbatasan langsung dengan Galilea mempunyai nama buruk di kalangan orang Yahudi karena penyembahan berhala dan kejahatan lainnya. Untuk membuat mereka bertobat dan membuat mereka rendah hati, Tuhan Yesus membandingkan mereka dengan Tirus dan Sidon. Mengapa demikian? Sebab seandainya Tirus dan Sidon diberikan pemberitaan firman dan mujizat-mujizat yang sama dengan yang terjadi di tengah-tengah mereka, sudah lama mereka berkabung dan bertobat. Seperti kota Niniwe setelah mendapat peringatan dari Nabi Yunus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus pun memberikan peringatan kepada kota Kapernaum. Kota Kapernaum adalah kota yang sangat makmur, dan Yesus cukup lama tinggal di sana dan melakukan banyak mujizat. Setidaknya ada 6 mujizat yang telah dikerjakan Yesus di tengah-tengah mereka. Di antaranya, orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli dapat mendengar kembali, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Tetapi adakah orang-orang di sana menerima Yesus dan menerima pengajarannya? Tidak sama sekali. Mereka terlalu bangga dengan diri dan kemakmuran di kota mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menegur penduduk Betsaida dan Kapernaum karena hati mereka yang bebal dan tidak mau membuka hati terhadap pengajaran. Orang yang bebal adalah orang yang telah tumpul indranya. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat dan peringatan. Mereka meragukan kenyataan yang mereka lihat dan juga tidak merasa bersalah ketika ditegur. Jelas sikap bebal ini adalah tanda kehancuran seseorang. Karena ketika sikap bebal ini kita lakukan dengan tidak mau membuka diri dan membuka hati, maka tidak mungkin kita bertobat dan berubah. Saudara-saudari terkasih, kerendahan hati itulah yang diperlukan. Kerendahan hati adalah awal dari kedewasaan iman. Orang yang rendah hati akan selalu open-minded, suka berdialog, dan peka terhadap tanda-tanda zaman, serta terbuka pada perubahan. Orang yang rendah hati akan mampu membuka hatinya terhadap peringatan dan pengajaran, serta nasihat. Pada akhirnya, ketika kita mampu membuka hati, kita juga mampu untuk bertobat dan memperbaharui diri. Marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mampu membuka diri terhadap nasihat dan peringatan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Semoga demikian. Amin.